Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuri Ashari dengan stambuk M1B11991, jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Environmentalisme, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960, fokus pada penetapan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana dampak dari efek rumah kaca. Kedua, bagaimana dampak dari pemanasan global. Tiga, bagaimana dampak dari hujan asam. 4. Bagaimana dampak dari degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. 5. Bagaimana dampak dari penurunan kualitas sumber daya alam. 6. Bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan. 7. Bagaimana dampak dari musnahnya spesies. Tujuan dari mempelajari masalah lingkungan hidup yaitu merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya, serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap masalah lingkungan hidup yang ada sekarang, dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup baru. Masalah lingkungan hidup terbagi dari 7 poin. Yang pertama, efek rumah kaca dan pemanasan global. 2. Penipisan lapisan ozon. 3. Hujan asam. 4. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. 5. Penurunan kualitas sumber daya alam. 6. Pencemaran lingkungan. 7. Musnahnya spesies. Efek rumah kaca dan pemanasan global terbagi 2 poin. Yang pertama, efek rumah kaca. Ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita yaitu adanya gas pencemar polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Kedua, pemanasan global atau global warming. Iklim bumi telah berganti beberapa kali sepanjang sejarah sampai saat ini, terentang mulai zaman es sampai periode-periode panjang bumi menjadi hangat dan mencair. Penipisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC, HCFC, HFC, dan PFC. Berikutnya hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan terbagi atas 2 poin. Yang pertama, kerusakan hutan tropis. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Kedua, kerusakan hutan bakau atau mangrove. Kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Indonesia terjadi sebagai akibat tidak diketahuinya nilai pasti dari nilai ekonomi, terutama yang bersumber dari nilai ekologi hutan mangrove. Penurunan kualitas sumber daya alam. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak pulih. Berikutnya, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Yang terakhir, musnahnya spesies. Pada saat ini, akibat dari pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.